Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pembelajaran hari ini masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Jadi hari ini kita membahas 3 pembelajaran sekaligus ya, teman-teman. Iya, Ustaz. Ya, nih, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Nenek Moyangku, seorang pelaut ya, Nenek Moyangku ya. Nah, sekarang kalian di bawah lagu Nenek Moyangku itu ada sebuah teks bacaan. Burung ya? Masih ya, teks bacaan halaman 173, yaitu tentang apa? Teksnya berjudul apa? Kapal penjelajah dunia. Ya, kapal penisi penjelajah dunia. Nah, kapal penisi ini adalah kapal kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, di situ kan ini ada beberapa paragraf ya, banyak ya paragrafnya. Kalian kan kemarin sudah sudah bisa untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya, ini Ustazah minta hari ini kan kita hari ini kita pembelajarannya selesai tema 1. Nah, makanya besok insya Allah kita PH tema 1. Nah, ini kalian baca, nanti kalian tentukan ide pokoknya dengan cara apa? Dengan cara menggarisbawahi masing-masing ide pokok tiap paragrafnya seperti biasa ya. Karena ini kan teksnya banyak. Kalau kita misalkan kita bahas langsung hari ini nggak akan cukup waktunya. Jadi kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Nih, di sini kalau nggak salah tuh ada 13 ide pokok, ada 13 paragraf. Jadi lumayan ya, banyak. Biar kalian baca bukunya untuk besok PH, jadi Ustazah minta kalian tentukan ide pokoknya dengan cara menggarisbawahi aja. Ya, biar kalian baca. Iya, PH tematik tema 1. Ya. Iya, sebelumnya besok juga insya Allah kayaknya Ustazah akan adain kita untuk pemilihan ketua kelas. Besok kita akan Zoom untuk pemilihan ketua kelas. Kira-kira siapa yang bersedia jadi ketua kelas? Ustazah Aulia. Ustazah Aulia. Siapa ya? Mas Fadli? Mas Fadli bersedia? Jadi Ustazah minta kalian persiapkan diri kalian untuk Ustazah untuk kelas nanti pemilihan apa? Ketua kelas tugasnya apa? Tugasnya. Jadi salah satu tugas ketua kelas itu kayak misalkan tugas yang Ustazah atau Ustadz Ramzi berikan. Kan ada beberapa nanti yang udah kirim tugas bisa teman-temannya bisa lapor ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas yang ngelis siapa-siapa aja yang udah mengerjakan. Terus juga nanti ada tim sekretarisnya. Tunggu. Ada tim sekretarisnya sama tim humasnya. Jadi kita bahas seperti itu. Besok Ustazah akan jelasin lebih jelasnya. Ini siapa ya? Suara dari mana ini? Ya, jadi seperti itu ya. Iya, kita bahasnya besok aja karena lumayan banyak yang harus dibahas mengenai pemilihan ketua kelas. Yang mana?
Iya, yang tadi menentukan ide pokoknya itu Ustazah tugaskan untuk menggarisbawahi setiap masing-masing ide pokok. Garis bawahi aja. Ya, dibaca masing-masing. Nah, kita sekarang tentang apaan, Ustazah? Tapi nanti habis Kenapa? digarisin di foto ya Ustazah. Ulangannya. Iya, dipoto cuman di kolase aja, di kolase. Kenapa Kak Lea? Besok ulangannya tentang apa? Tentang tema satu buku semuanya dari subtema 1 sampai subtema 3. Kebanyakan tentang apa, sih? Kebanyakan kita kan itu ada apa namanya organ gerak ya kan, ada hewan vertebrata, ada avertebrata, terus ada letak geografis Indonesia. Pokoknya yang semua sudah kita pelajarin. Kalian bisa baca-baca lagi rekapan materi dari Ustazah boleh, atau kalian nanti ulangannya juga diperbolehkan buka buku. Jadi semaksimal mungkin Ustazah minta untuk kalian mengerjakannya. Kan udah boleh buka buku, jadi kalau bisa mengerjakannya benar ya kan bisa boleh ngeliat buku kan. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut halaman 176, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya. Nah, kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan kondisi itu mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Nah, sekarang ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari berbagai hal-hal berikut. Yang pertama ini nih, keberagaman suku bangsa, ya kan? Kita tahu suku bangsa yang ada di Indonesia ada banyak, ya nggak? Ada sangat banyak, ya kan? Nah, nih, suku-suku ya bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Jadi dari banyaknya suku yang ada di Indonesia udah ditetapin nih 19 suku induknya, suku yang terbesarnya maksudnya, suku-suku besarnya. Nah, terus yang kedua, keberagaman bahasa. Nah, bahasa Indonesia masuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Nah, rumpun ini terbagi lagi menjadi 2 subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat dan atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polynesia. Nah, dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke wilayah-wilayah bahasa. Nah, banyak kan bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa bahasa Sunda, ya kan, bahasa Batak, ya kan, banyak lagi tuh. Jadi itulah yang dimaksud keberagaman bahasa. Nah, yang ketiga, keberagaman religi. Gimana tuh maksudnya keberagaman religi? Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Nah, ada berapa agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah Indonesia? Ada berapa? Iya, ada 6. Apa aja? Islam, Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, sama Konghucu, ada 6 ya. Jadi Kristennya ada 2, Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Terus Hindu, Buddha, sama Konghucu. Nah, yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Nah, suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan juga yang beragam, ya kan? Nah, salah satu wujudnya adalah kesenian. Jadi kan kesenian ada banyak ya, baik seni sastra, seni tari, seni musik, ya nggak? Pak. Terus apa lagi? Seni drama, ya kan, atau pertunjukan, sama seni
rupa. Seni rupa kan ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ya enggak? Iya, nah keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita nih. Banyak manfaatnya dari keberagaman budaya. Nah, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah berwujud dalam bahasa daerah yang tadi Ustazah bilang. Terus juga kalau di bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek atau tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Jadi kayak apa namanya? Bidang-bidang wisata yang ada, pariwisata yang ada di Indonesia kan banyak tuh, kayak Bali ya kan ada pantai Kutanya ya enggak, terus dari pantainya itu ada kalian pernah lihat nggak menara apa namanya, kayak semacam wihara yang ada di Bali yang ada di gambar uang 50 ribuan. Nah, itu kan jadi objeknya Kota Bali itu, ya kan? Jadi wisatawan-wisatawan yang pengen ke Bali, dia pengen foto-foto di situ, ya kan? Nah, jadinya bisa menghasilkan devisa bagi bangsa, keuntungan juga bagi bangsa, ya kan? Semakin banyaknya dikenal apa namanya wisata di Saya belum pernah ke daerah Bali, Indonesia. Ya sama, Ustazah juga belum pernah. Ustazah cuma lihat-lihat aja kali video. Mudah-mudahan nanti kalian bisa ke sana ya. Nah, selain itu juga ada pemikiran yang timbul dari sumber daya yang ada di daerah-daerah menjadi acuan pembangunan nasional. Nah, jadi karena di daerah-daerah kan masih banyak ya yang belum adanya jembatan, jalannya masih pada rusak. Nah, itu juga bisa menjadi acuan untuk pembangunan nasional. Nah, adapun dampak segi kebudayaan nih. Ada dampaknya segi kebudayaan. Yang satu yang A. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing ya. Dari dampak yang ada segi kebudayaan itu gitu. Karena mudahnya ya kan orang-orang wisata luar negeri ke Indonesia atau orang-orang luar negeri ke Indonesia, jadi masyarakat Indonesia banyak yang lebih mengenal budaya asing. Contohnya kayak musik-musik sekarang. Siapa yang suka sama musik-musik K-pop, Korea gitu? Enggak, Ustazah. Aku sukanya lagu luar negara. Nah, itu Mas Fadli suka lagu luar negara. Saya Negara sukanya mana? lagu Disney, Ustazah. Lagu apa? Disney. Disney. Oh, lagu-lagu ini kartun gitu. Nah, ini tuh kayak misalkan musik rap, tau gak yang cepet gitu temponya. Terus musik jazz itu juga dari luar, ya kan? Kayak musik-musik K-pop yang tadi Ustazah bilang. Nah, jadi masyarakat Indonesia atau anak-anak Indonesia sekarang malah lebih mengetahui lagu-lagu luar negeri kayak lagu-lagu barat, ya kan? Dibandingkan lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional yang ada di Indonesia. Itu pengaruh dampaknya. Terus juga tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, sebagian besar ditiru oleh artis-artis sehingga masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru oleh anak muda. Nih, kayak sekarang kan banyak ya film-film film-film tuh yang pakaiannya kurang, kalau misalkan telat dalam Islam kan kita kan sebagai muslim harus menutup aurat ya kan. Sekarang banyak film-film yang artis-artisnya pakai pakaiannya mini-mini ya kan, lebih terbuka ya kan. Nah, kalian Agama Islam kali saja. kenapa? Mungkin gak agama Islam deh. Ateis mungkin. Nggak agama Islam. Nah, kita kan nggak tahu mereka itu agamanya Islam atau enggak. Nah, kalau kita sendiri, kita kan agama Islam. Nah, makanya
sebisa mungkin kita jangan mencontoh hal-hal yang tidak baik. Jadi walaupun kita menonton film itu, tapi usahakan kita nggak meniru apa yang kita tonton, ya kan? Kayak sekarang kalian banyak nonton YouTube, ya kan? YouTuber adalah omongan-omongannya, kata-katanya dengan bahasa-bahasa yang kasar, ya kan? Bahasa-bahasa kasar. Nah, kalian harus milih-milih tuh bahasanya. Jadi kalian nggak harus ngikutin, harus ngomong kayak dia juga, ya kan? Kalian harus bisa memilah mana yang baik untuk kalian tiru dan mana yang tidak baik untuk kalian tiru. Oke? Iya, jadi nggak semuanya bisa ditiru. Kenapa? Kenapa Bang Baril? Ternyata azab beneran ya Ustazah. Apa? Film azab. Film Enggak, azab maksudnya ternyata sampai azab terlempar ke cor-coran semen. Suara. Gimana? Itu ternyata Ustazah nggak kedengeran ya. Soalnya ngomongnya barengan, jadi apa namanya? Oke. Coba satu-satu ngomong ya. Ternyata azab itu beneran ya Ustazah. Azab itu beneran, iya beneran, ada yang benar. Katain kata suara azannya berisik, dia kena azab. Oh gitu. Cuman Anjir. nggak separah yang di azab. Nggak separah di film yang azab gitu ya? Iya. Sampai kelempar ke coran semen. Iya, kalau misalkan yang di film azab itu kan masih filmnya itu kan buatan manusia, ya kan, ceritanya. Kan Emang masih ada ada rekayasa dari manusia. Ketabrak mobil padahal udah tinggal lari Kan doang. emang semua film buatan dari manusia Ustazah. Iya. Nah, ini mau 40 menit. Jadi nanti kalau misalkan kalian keluar, langsung masuk aja lagi ya. Ke Zoom-nya. Tadi aku Oke? ada tulisan begitu, the limit, tapi aku nggak keluar tuh Ustazah. Oh, nggak keluar ya? Ini Ustazah juga sih. Berarti Pencet masih oke aja, percobaan. pencet oke aja. Oh iya. Iya sama Takutnya kalau misalkan keluar, kalian langsung masuk aja ya, berarti. Nah, kita lanjut dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata. Nah, dari dari segi kebudayaan, jadi Indonesia juga cepat dikenalnya dari jalur perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Terus apalagi yang terakhir adalah timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa terinspirasi dari cerita di India dan hukum adat yang di Aceh terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, itu juga salah satu dampaknya ya. Nah, kalian lihat deh halaman 178 di buku kalian. Nah, lihat halaman 178 itu kan ada sebuah gambar-gambar ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil pencampuran atau peleburan budaya dari luar negeri. Ayo, yang nomor 1. Misalkan Ustazah barongsai itu dari mana Ustazah? Barongsai Dari Cina. Dari Cina. Dari apa namanya agama Konghucu. Kelihatan nggak layar Ustazah? Kelihatan fotonya nih. Nih, yang ini. Yang gambar ini. Ayo, yang gambar di yang pertama ini kira-kira budaya asli Indonesia atau saya percampuran? Asli Ustazah. Budaya Indonesia. ini. Indonesia Ustazah.
Iya, budaya asli Indonesia. Berarti kalian checklist ya. Kalian checklist kayak gini, kayak Ustazah. Oke. Nah, untuk gambar yang di sampingnya, kira-kira apa tuh? Pementasan seni, musik ya, seni musik. Campuran saja. Adalah budaya asli. Campuran saja. Ada Biolanya. Kenapa campuran? Karena ada biolanya. Ada biolanya. Terus ada apa lagi? Piano Ustazah. Ada pianonya juga. Jadi kalian beri tanda apa? Silang. Ini ada. Nah, untuk yang ini adalah apa ini? Budaya asli Indonesia. Budaya asli Indonesia. Ini adalah reok Ponorogo. Yo. Reok itu budaya asli Indonesia atau percampuran? Asli. Asli Indonesia. Iya, benar. Asalnya dari mana? Dari kota Ponorogo ya. Nah, kalau yang ini adalah pementasan seni band. Band itu asli atau pencampuran? Campuran saja band itu. Campuran Ustazah. Iya, pencampuran dari luar negara ya, dari luar negeri. Ya udah kalian kasih tanda silang. Nah, kalau yang ini, kenapa Bang Lar? Yang dikasih tanda silang yang dikasih Yang tanda ini. silang. Yang ini nih, lihat di ini yang kata musik band sama yang atasnya itu. band pelajar. Yang di bawahnya. Iya, ini juga. Nah, yang ini adalah salah satu tarian daerah ya. Ini tarian daerah Kalimantan Utara. Jadi ini termasuk budaya asli Indonesia atau budaya pencampuran dari luar negeri. Asli saja. Asli Indonesia Ustazah. Ya udah di checklist. Di checklist ya, di checklist. Nah, kalau barongsai tadi, barongsai nih. Siapa yang pernah lihat barongsai? Biasanya di Upin Ipin. Biasanya kalau mau Imlek ada pertunjukan barongsai tuh di kampung Cina. Kalian bisa lihat atraksinya langsung. Bayar seikhlasnya. Ustazah pernah tuh. Ini berarti hasil pencampuran ya, hasil pencampuran budaya luar negeri. Jadi disilang. Kalau ini kira-kira apa nih? Kira-kira hasil pencampuran luar negeri apa? Halaman 179. Ini apaan Zaza? Ini lagi ngapain? Ini kayak suatu tradisi apa namanya raja-raja gitu yang diangkat. Ini budaya asli Zaza. Iya, budaya asli. Berarti kalian kenapa? Yang tadi atasnya apa? Kasih tanda checklist apa silang? Ini. Oh. Nah, yang terakhir ini apa? Ini budaya asli Indonesia atau ini diituin aja langsung nggak usah, langsung diisi sekarang. Nah, yang terakhir ini apa ini kira-kira? Ini budaya yang asli apa? saja. Ini tarian Betawi. Yang sampingnya tadi apa sudah? Nih, yang ini adalah pencampuran budaya luar negeri, jadi disilang. Yang ini disilang, yang ini di checklist. Kenapa sudah? Ini pencampuran dari budaya luar negeri karena kayak gini nih, kayak ada diangkat di kereta gitu, kan kayak di ini ada budaya Indonesia juga ada yang kayak begini sudah. Kalau misalnya orang yang ini yang
apa ya? Iya, Kayak iya, habis sunat gitu sudah. iya, memang ada budaya di Indonesia ada seperti ini. Cuman ini dari pencampuran di adat yang ada di luar negeri, Bang. Walaupun sebenarnya di Indonesia juga ada. Ini kalau di Cina ini ada nih. Ini Apa? Delva masuk nggak tadi? Kayak raja-raja Cina, raja-raja apa namanya? Raja-raja Raja-raja Jepang, raja-raja iya, raja-raja Korea juga kan kayak gitu. Saya pernah Ya kayak lihat gitu. itu saja apa Hotel Deluna diangkat ini. Benar. Tadi yang halaman 178 sama 179 udah semua kan diisi. Udah. Berarti kita lanjut ya. Lanjut ke halaman 180. Di halaman 180 ada sebuah apa namanya? Bangun tapi nggak melek. Pengaruh kondisi geografis yang ada di Indonesia sebagai negara maritim. Nah, Indonesia kenapa disebut sebagai negara maritim? Ada yang tahu nggak Indonesia kenapa disebut sebagai negara maritim? Karena ini sudah negara yang berpulau-pulau, banyak pulau. Kurang tepat. Banyak lautnya. Banyak lautnya, iya. Iya, negara Indonesia disebut negara maritim karena 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan. Nah, jadi di Indonesia disebut negara maritim. Nah, salah satu pengaruh kena letak geografis Indonesia sebagai negara maritim yaitu ada sebuah jalur strategis yang digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain lewat jalur laut, terus jalur udara sama jalur darat ya kan. Kalau jalur laut kita berarti pakai apa? Kapal. Kapal laut. Kalau di jalur udara pakai helikopter, pesawat terbang. Kalau di jalur darat kapal. Jalur darat Motor. Sepeda motor, mobil, bus, kereta api, banyak ya. Nah, jadi apa namanya? Karena negara Indonesia kan banyak ya. Pulau-pulau yang ada di Indonesia kan banyak. Dan setiap pulaunya itu dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas ya kan. Terus juga dibatasi oleh berbagai laut-laut ya kan. Nah, makanya ada sebuah jalur-jalur transportasi yang berbeda-beda yang menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ustazah bagikan layar lagi. Utara juga banyak. Itu pulau-pulau yang di atasnya gitu. Kalau di sini nih, kelihatan layar Ustazah? Lihat. Nah, ini ada di buku kalian halaman 182, yaitu peta jaringan trayek Nusantara atau peta jalur pelayaran. Nah, di sini ada peta jalur pelayaran nih. Ada garis-garisnya itu berarti jalur-jalur yang dilewati oleh kapal. Kalau misalkan kalian lewat jalur pelayaran atau kapal-kapal laut. Nah, banyak kan? Kalian lihat nggak garis-garisnya itu banyak? Iya banyak. Nah, dari banyak-banyaknya ini kan otomatis dia menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya, ya kan? Nah, pulau yang kecil-kecil ini di penghuni enggak, Saza? Apa? Yang mana? Yang kecil banget. Iya, di ada penghuninya, Kak. Kayak yang kita pernah pelajarin itu, kepadatan penduduk, ya kan? Ada di Papua cuma beberapa penduduk ya kan, kurang dari 10 orang per kilometer persegi ya kan. Jadi tiap pulau itu walaupun pulaunya kecil dia tetap berpenduduk. Lah, ini siapa yang ini nih? Ayo.
Coba dihapus dong. Ini. Oh, Gimana caranya nih dihapus? Ayo, dihapus. Nah, ini adalah dari yang tadi. Yang tadi kan ada titik-titiknya nih, titik-titik jalur pelayaran. Nah, kalau misalkan kita mau naik kapal, berarti kita harus kemana? Ke Kemana dong? mana? Kalau misalkan Pelabuhan, kalau misalkan- Ustazah. Iya, benar, pelabuhan. Kalau misalkan kita naik bus, kita kan harus ke terminal, ya kan? Kalau kita naik kereta api, kita harus ke Stasiun. kalau kita mau naik pesawat terbang, kita harus ke Bandara. bandara. Hah? Oh, stasiun kalau naik pesawat terbang. Oh. Iya, bandara. Iya, bandara. Nah, tadi kan jalur-jalur pelayaran, ya kan? Naik pesawat. Pelayaran ini Ustazah pernah naik kapal nggak? naik kapal. Ustazah belum pernah naik kapal. Siapa yang di sini pernah naik kapal? Saya pernah Dari- naik kapal kereta aja. Oh, dari kapal feri. Itu berarti cuman wisata gitu ya? Kalau aja sih saya. kalau yang pulang kampung pakai kapal laut ada nggak? Aku nggak pernah pulang kampung. Belum ngeliat Pulang kampung. kampung. Saya ke Padang sudah. Ya, ke Padang. Kita lihat nih, Padang. Padang itu pelabuhannya ada apa nih? Padang itu Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nih, Sumatera Barat banyak pelabuhannya. Ada pelabuhan Sekupang, pelabuhan Nongsa, pelabuhan ASDP, Desa Janggo, Lingga, ya kan? Nah, Minangkabau. Oh, Minangkabau nih pelabuhannya ada apa aja nih? Misalkan kalian mau ke mana? Ke Banten. Jadi kalian bisa ke pelabuhannya itu yang dekat Banten itu pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Terus kalau kalian mau ke Bali nih, ke Bali kalian berarti tujuan kalian pelabuhannya kan kalian dari Jakarta. Kalian bisa dari pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan Tanjung Priok. Nah, terus kalian ke pelabuhan yang ada di daerah Bali. Pelabuhan apa nih? Pelabuhan Gilimanuk, Padang Bayi, Benoa, ya kan? Ada banyak ya. Ini adalah nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Nih, banyak ya. Dari 34 provinsi ada banyak. Nah, kalau yang ini selanjutnya ada peta jalur penerbangan antar pulau. Nih, katanya nih. Di atas ada peta Kalau- jalur penerbangan antar pulau di Indonesia terkenal seperti Kalau- menurut ada di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Saya kalau ke Padang sekarang pakai itu sudah pakai pesawat. Iya, pakai pesawat. Kalau pakai pesawat ke Padang berapa menit, Bang? 1,5 jam. 1,5 jam. Wih, lumayan Berarti juga ya. jauh di pesawatnya ada TV sama buat main game, buat nonton film sudah. Iya. Aduh, TV buat main game. Saya nggak pernah naik Mana pesawat. ada yang buat ininya? Iya, Iya kalau tahu, tapi nggak ada yang main game. misalnya- Bentar. Ustazah juga belum pernah naik pesawat terbang. Sama aku juga. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa diberi kesempatan untuk merasakan naik pesawat terbang ya. Iya. Nah, kalau misalkan kalian mau nyoba naik pesawat terbang, berarti kalian harus tahu dulu bandara-bandara yang ada di Indonesia. Nih, bandara-bandaranya banyak. Di Aceh ada Bandara Sultan Iskandar Muda, di Sumatera Utara ada Bandara Kuala Namu. Terus kalau di Jakarta nih, kalian pernah nggak ke Halim. Bandara Halim, Iya. Halim Perdana Saya Kusuma? di Halim sudah. Saya belum pernah. Iya. Sudah.
Kalian pernah nggak ke Bandara Soekarno-Hatta? Ustazah pernah ke Bandara Soekarno-Hatta doang. Saya nggak pernah ke bendara. Nggak pernah. Ngapain kalau ke bandara? Ustazah nggak pernah naik pesawat, tapi Ustazah pernah ke bandara. Ustazah Aku juga ke bandara. Nganterin teman atau nganterin saudara atau naik pesawat tuh sudah ke Padang atau Saya nggak pernah ke bendara. Ya udah nanti Kak Alia kapan-kapan minta diajaknya jalan-jalan ke bandara aja kalau udah nggak PPKM biar tahu bandara itu luas banget ya. Karena Hatta itu kan bandara internasional juga ya. Jadi dia ada jalur penerbangan dalam negeri dan ada jalur penerbangan luar negeri. Nah, Ustazah cuma ke bendara di sana. Kenapa? Ada. Di sana kok nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, memang nggak bisa ngapa-ngapain. Pasar. Ada biasanya beli roti Ustazah. Iya, benar. Ada banyak jajanan di bandara. Sama aja kayak kalian di stasiun juga ada banyak kan jajanannya. Tapi roti juga itu rada-rada doang Ustazah ada. Iya benar. Sudah. Nah ini banyak ya. Kenapa pakai Zoom? Karena Ustazah lagi sambil ngerekam. Oh iya. Pembelajaran hari ini. Kan di Google Meet bisa direkam. Nggak bisa. Tadi CI yang acara CI yang waktu aku sempat itu bisa direkam. Iya. Ya, jadi Ustazah pakai Zoom itu supaya kalian ada rekaman materinya dari itu Zoom. Raise hand. Kenapa Kak Aisyah raise hand? Mau tanya apa, Kak? Kak Aisyah mau tanya. Ustazah yang kata slide yang ke-8 tadi apa Ustazah? Slide ke-8. Slide ke-8 ini jalur bukan Ustazah yang ke-7 maksud saya. Oh, yang ke-7. Yang ke-7 ini nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Ini kan Ustazah nggak kelihatan jelas ini dikirim kan? Saya kurang jelas di sini. Iya, baru jelas. Nggak jadi. Nanti dikirim kok. Nanti tetap dikirim jadi kalian bisa lihat yang lebih lengkapnya ya. Oke. Ini juga ada nama-nama bandara. Ngerekam di itu pakai buat apa sudah? Buat apa? Bang Baru sudah. Buat kalau bisa buat apa sudah? Buat laporan ke sekolah sekalian buat rekaman materi bagi kalian yang nggak bisa ngikutin Iya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Udah jam berapa nih? Kita lanjut ke ini. Iya. Ini di buku kalian itu ada di halaman 183. Itu di sini cuma 2. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau cuma 2. Ini kan Ustazah kasih contohnya aja. Nah, jadi mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ustazah boleh jelasin dulu sebentar ya. Ini misalkan di sekolah ada pemilihan ketua kelas. Ayo ini dulu didengerin ya. Oke. Di sekolah aku Ustazah. Pemilihan ketua kelas, ya kan di sekolah ada pemilihan ketua kelas. Terus juga ada penentuan waktu dan tempat ekstrakurikuler. Kalian pernah pas sekolah pernah nggak ditanya pengen eskul apa? Enggak. Pernah. Saya enggak pengen ada sih Ustazah. Kenapa?
Saya nggak pengen ekskul apa-apa, saya capek. Oh, enggak ekskul Ekskul. apa-apa karena capek. Iya, berarti fokusnya belajar aja ya kan. Tapi Nah, terus kalau di kalau kan waktu itu wajib di sekolah, jadi saya ekskulnya nggak jadi, jadi ekskulnya apa? BI, BI. BBI. Iya. BI itu ngapain? BBI. BI itu ngapain? Belajar ulang saya. Belajar apa? Belajar ulang. Belajar bimbingan Inggris. belajar intensif saja. Oh, bimbingan belajar intensif. Enak dong, berarti sama kayak bimbel lagi, gitu. Sama Kak. Sama Ustaz saya juga. Halo. Kan Nah, pulangnya jadi lama saja, kalau belum selesai nggak boleh pulang. kalau Mode selesai lambat. briefing Iya, namanya juga ekstra kan? Ekstrakurikuler berarti di luar jam sekolah, ada jam ekstranya, jam lebihnya, ya kan? goyang-goyang. Nah, kalau di rumah kegiatan pengambilan keputusannya apa nih di rumah? Di rumah menentukan lokasi liburan keluarga. Kalian Keluarga pernah nggak? saya mah liburannya seadanya, mau di rumah. Kalau ada kesempatan libur ya liburnya pilihan orang tua. Ya kan naik kapal feri. Iya, nah itu kan kalian biasanya nih, misalkan Kak Alia atau Bang Haris pengen gini, ya apa namanya, ditanyain sama ayah sama bundanya, misalkan kita pengen liburan kemana nih, misalkan Kak Alia Kak Alia ngasih apa, ngasih ide buat ke Ancol, sedangkan adik Kak Alia ngasih ide mau ke Taman Mini, ya kan? Terus nanti Musyawarah. musyawarah antar keluarga. Oh, Kak Alia emang pengen ke Ancol mau ngapain? Misalkan mau berenang. Kalau Sejak kapan adiknya bisa berenang? Taman Mini mau ngapain? Mau misalkan mau lihat-lihat rumah-rumah adat, ya kan, bisa. Jadi, oh dua-duanya bagus nih manfaat liburannya. Ya udah kita pergi jalan-jalannya ke dua tempat, ya kan bisa kan? Satu orang tua satu. Kalau saya jalan-jalannya pas liburan Idul Adha atau Idul Fitri itu pulang kampung saja. Oh, Terus ke kampung, di ke rumah kampungnya nenek. nggak ngapa-ngapain di rumah, mana kagak ada internet lagi. Nggak ada internet. Kan nggak jaringan di kampung kan biasanya nggak terlalu bagus kayak di sini kan. Tapi kan kalau di kampung kan bisa main Padang itu saja. Kalau di kampungnya saya itu kalau ada internet juga susah. Bagus-bagus aja sih. Iya, tergantung. Tapi saya waktu itu ke Jawa senang main hujan-hujanan terus. Iya, beda-beda ya. Terus juga ada lagi nih kegiatan di rumah, pengambilan keputusannya. Ada pembagian tugas di rumah. Nah, itu juga salah satu contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama ya. Misalkan tugasnya Kak Ataya nyapu ya. Nanti tugasnya kakaknya Kak Ataya tugasnya ngapel. Kayak gitu. Itu kan pembagian tugas juga kan? Adik saya cuma nyikat tembok, saya nyikat WC, kakak saya nyikat lantai lah. Adik saya malah nggak mau. Biasanya kalau masih kecil emang suka nggak mau karena belum waktunya. Nanti juga mama dikasih peran andil buat saling kerja sama kok di tugas rumah. Nah, kalau untuk kegiatan pengambilan keputusan di masyarakat apa? Pemilihan ketua RT, ya kan? Terus jadwal kerja bakti, pembentukan jadwal ronda, iya. Kalau di negara nih, contoh lokasinya di negara, kegiatan pengambilan keputusan bersamanya apa? Musyawarah DPR, terus pemilihan presiden, ya kan? Semuanya
semua warga negara Indonesia yang sudah punya KTP, sudah memiliki KTP, wajib untuk ikut pemilihan umum. Kan? Saya punya KTP sudah. Iya. Dia punya Yang warna pink, yang buat anak-anak sudah. Warna dia pink. punya kakak Iya. saja kartu keluarga. Kalau yang pink itu namanya KIA, kartu identitas anak, ya kan? Iya, tapi kalau orang dewasa KTP ya sudah. Iya, kalau orang dewasa itu KTP. Nanti Abang Haris kalau Kartu udah tanpa lebih pengenal dari ya, kalau Ustazah. udah Ustazah, 17 Ustazah, saya mau nanya Ustazah. Kepanjangan KTP kartu tanpa pengenal kan? kartu tanda penduduk. Indonesia. Iya. KTP itu kalau kalian udah 17 tahun nih. Misalkan kalian habis ulang tahun nih, 17 tahun hari ini. Besoknya Iya, kalian dia harus baru udah 10 bisa tahun saja bagaimana langsung ke 17 tahun. kan misalnya. Kita lanjut ya ke halaman 186. Udah dibuka belum? Kemarin kan kita sudah mempelajari macam-macam kelainan pada tulang, ya kan? Yang kemarin hari Jumat, ya. Sekarang adalah macam-macam kelainan atau gangguan penyakit otot manusia, ya kan? Kan tulang sama otot sama-sama apa? Sama-sama organ gerak manusia. Kalau kemarin kelainan tulang, sekarang kelainan otot. Yang pertama itu ada hipertrofi. Halaman 186 kalian bisa lihat hipertrofi itu Kering. adalah apa? Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Pernah lihat gak kelainan otot? Kayaknya kemarin Ustazah udah pernah. Rai, sudah ada Rai. Iya betul, ada Rai, binaragawan, ya. Ada Rai itu salah satu contoh kelainan otot. Ototnya itu besar, berbentuk kotak-kotak, ya. Terus apa lagi? Yang kedua adalah sakit pinggang. Berarti Siapa yang pernah sakit otot pinggang? saja. Kirain saya bagus, ternyata jelek. Ya udah deh. Jadi bukan itu bukan sakit otot, Kak. Jadi kan harusnya normalnya otot kita ini ya biasa aja ya kayak gini kan, nggak kotak-kotak membesar kayak Adrai gitu kan, binaragawan. Nah itu kelainan doang. Jadi itu bohongan ya. dia lain daripada yang seharusnya, daripada yang kita biasa, orang normal biasa, dia lain. Jadi makanya disebut kelainan itu ya kayak gitu, bukan berarti dia itu sakit, bukan berarti, Justru tapi memang keren. lain daripada orang-orang biasanya karena otot dia itu sudah terlatih oleh aktivitas nih kan tadi sudah terlatih oleh aktivitas yang terus-terusan secara berlebihan. Misalkan biasanya kita cuman ngangkat barbel yang ukurannya 1 kilo atau 5 kilo, terus dia itu bisa ngangkat yang sampai 100 kilo. Kalian pernah nggak ngelihat acara olimpiade gitu, olimpiade angkat besi? Itu kan ada sampai 50 kilo, 100 kilo, ya kan itu udah pada terlatih tuh ototnya buat ngangkat-ngangkat kayak gitu. Itu kalau pas lagi ngangkat turunnya kan dibanting gitu. Nah itu kalau kakinya kebanting bagaimana? Kenapa? Karena kakinya kebanting. Itu kan angkatnya kan ini ceritanya bebannya angkatnya kan gini. Karena berat itu kan dibanting gitu. Turuninnya itu kalau kakinya belum geser terus ketindihan kayak gini terus itu bagaimana? Ya bagaimana ya? Pasti cedera Kak. Iya. Tapi biasanya atlet angkat besi itu kan sudah terlatih ya. Jadi dia sudah meminimalisir untuk terjadinya kecelakaan seperti itu, Kak. Berapa sudah? Dia ngomong Soalnya kan itu
Ini halaman 187. Nah, kita lanjut ya. Kedua itu sakit pinggang. Siapa yang pernah sakit pinggang? Ya pernah saya Siapa yang sakit sering kalau pinggang habis nih? lari-lari. Habis lari-lari ini. Sakit pinggang itu sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitaran pinggang merenggang. Nah, perenggangan otot bisa terjadi karena mengangkat beban yang terlalu berat, terus hamil, terus obesitas. Namun, terdapat sakit pinggang yang disebabkan oleh penyakit alat dalam di bagian sekitaran pinggang. Terdapat perubahan kedudukan tulang pinggang atau fraktura, terus infeksi tumor pada tulang pinggang dan tulang kelangkang. Jadi sakit pinggang itu macam-macam ya. Ada karena dia mengangkat beban yang terlalu berat. Misalkan kalian kan masih kecil, kalian ngangkat galon. Itu kalian bisa tuh sakit pinggang, ya kan? Ngangkat bebannya terlalu berat. Terus kalian misalkan habis jongkok, terus kalian mau mengangkat sesuatu, nggak siap, terus tiba-tiba sakit pinggang, itu juga bisa. Terus ibu-ibu hamil juga biasanya suka sakit pinggang karena kan dia hamil kan perutnya gede kan, nahan perutnya. Nah itu biasanya pinggangnya selalu kan kayak gini terus kan, sakit pinggangnya. Terus sama obesitas nih, obesitas itu kalian tahu nggak? Obesitas itu kelebihan berat badan nih. Siapa yang udah mulai membengkak? Ya saya kan kalau di kampung saya itu kan rasanya jongkok gitu ya Saja. Nah terus ambil gayungnya kan harus mana jadi berat itu. Nah terus dirinya itu pegel saja pinggangnya. Saya angkat ember terus dulu. Ya, angkat ember juga nih. Kayak gitu sakit pinggang. Nah, yang seterusnya nih, yang selanjutnya atrofi. Atrofi itu atau kelainan otot yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Jadi kalau tadi hipertrofi itu besar ototnya, kalau atrofi itu kecil. Kalian bisa lihat di halaman 187. Nah, otot yang seharusnya seperti ini, nih Ustazah coba ini ya. Gimana Ustazah? Kelihatan nggak ituan Ustazah, kamera Ustazah? Nah, nih. Kelihatan. Ini ototnya kan harusnya segini bentuk normalnya. Nah, kalau atrofi itu mengecil menjadi segini. Terus kalau di sini nih, di lengan bisa dilihat ini lengan normalnya misalkan segini. Dia lama-lama mengecil ototnya segini. Kenapa dia mengecil? Nah, otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran hingga 25%. Jadi harusnya segini, kecil lama-lama bisa tambah mengecil. Nah, atrofi ini disebabkan oleh penyakit poliomielitis yang dapat merusak sel-sel saraf pada otot dalam keadaan tertentu. Misalnya, sakit yang membuat seseorang harus tidur di tempat tidur dengan lama. Misalkan kayak sakit stroke ya. Sakit stroke itu kan biasanya kalau yang sakit stroke full gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia biasanya tidur ya kan dalam jangka waktu lama. Nah karena ototnya nggak pernah bekerja, dia tidur aja. Lumpuh. Habis kecelakaan juga bisa mengecil. Jadi kalian pernah lihat nggak kaki seseorang yang mengecil? Nah, Iya, lama-lama mengecil karena ototnya itu kecil juga. Ini tadi ada yang mau tanya, siapa yang mau tanya? Bang Baril sama Mas Fadli. Kenapa Bang Baril?
Bang Baril mau tanya apa, Bang? Keluar. Kayaknya di papan Cuman raise hand doang. kamar mandinya. Kamu sini berisik. Nah, kita lanjut ya. Berarti nggak mau tanya, kira Ustazah mau tanya. Nah, yang selanjutnya stip atau kaku leher nih. Kaku leher di sini nih, biasanya di sini. Ini itu kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Nah, leher sakit juga bisa karena stres. Bisa karena kalian belajar tegang. Jadi kalian mikir terus tegang ya kan, Posisi belajar. tidur salah, Ustazah. Bisa juga nih. Iya, posisi tidur salah juga bisa. Makanya guys, jangan belajar berlebihan. Jika kamu belajar, kamu stres. Jika kamu stres, kamu sakit. Jika kamu sakit, masuk ke rumah sakit. Jika kamu sakit, kemungkinan meninggal. Benar. Kenapa? Ada sudah di ayat 123. Sudah. Kalau misalnya biasanya saya pernah di film-film kayak itu sudah di TV atau di bioskop, itu kalau orang misalnya ada orang dia lagi berantem terus di ini sudah di pundaknya itu dipukul terus dia bisa pingsan sudah. Kenapa dia bisa pingsan sudah? Jadi ada di sini ya. Di sini ada saraf refleks gitu. Jadi kalau misalkan dibentur dengan keras, bisa dia nggak sadarkan diri. Itu yang bisa nggak sadarkan diri. Biasanya sih bisa pingsan ya, pingsan. Bisa mati. Bisa mati kalau bisa mati kalau misalnya dipukul terus dia pingsan bisa dibunuh. Itu sama aja itu bukan udah pingsan dibunuh lagi. Biasanya sih pingsan sih kalau misalkan sampai yang meninggal itu kalau bagian belakang kepala kena benturan karena kan kita ada di bagian belakang kepala kan terdapat otak kita nih. Jadi biasanya itu kalau misalkan kena benturan atau dipukul dengan benda-benda keras itu bisa kita bisa meninggal, bisa sampai meninggal. Tapi kenapa kita kalau lanjut dulu ya Bang, kita mau selesai. Yang kelima itu terkilir atau keseleo. Terkilir ini kalau sering banyak orang yang sering terkilir karena kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan otot kacau. Jadi hal tersebut membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Nah, terkilir ini biasanya sakit ya. Kalau orang terkilir itu kan sakit karena biasanya ototnya itu tidak berada pada tempatnya. Jadi biasanya kalau orang tukang urut tuh jemputnya salah urat. Padahal otot itu yang salah. Iya benar, padahal itu otot bukan urat. Nah, yang selanjutnya ini distrofi. Distrofi itu penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Maksudnya apa Sasa? Otot ada juga yang antagonis. Kirain di film-film doang. Otot antagonis. Saya pernah sudah kakinya itu sudah kilir. Ya ntar ya kita lanjut dulu nih. Kita tinggal 1 menit lagi nih. Gimana nih? Nggak keburu. Berarti kita besok lanjut Google Meet bahas tematik dulu ya. Sebentar. Oke. Yang keenam itu ini adalah penyakit otot bawaan lahir. Nih, distrofi. Enggak ada kaki sudah. Jadi biasanya penyakit otot ini bawaan lahir atau bisa disebut
ada kelainan lah gitu. Ulangan. Ya normal. Tapi kan ngebahas tematik juga. Iya, makanya Ustazah habisin sampai sekarang aja ya. Nih, kita lanjut ya. Tetanus. Tetanus itu kelainan otot yang disebabkan infeksi bakteri. Biasanya kalau kalian nggak pakai sendal, kalian kena beling, kena paku, itu kalian bisa tetanus. Itu di dalam tetanusnya itu adalah infeksi dari apa namanya? Dari bendanya itu, benda yang nusuk ke kaki kalian misalkan, kayak gitu. Nah, terus fibriosis. Fibriosis itu pembentukan jaringan ikat fibrosa atau sel-sel otot skeleton atau otot jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Nah, itu namanya fibrioson. Dan yang 9, kram otot. Kram otot juga itu adalah kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang secara terus-menerus bekerja. Jadi kalau kalian bekerja terus-menerus lama, kadang-kadang tangan kalian atau kaki kalian suka kram kan? Karena misalkan kalian lari terus, iya berenang terus, udah berapa jam berenang, tuh bisa kram ya kan. Terus yang terakhir hernia abdominal adalah kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, ini nanti kalian bisa dibaca lebih ini lagi ya untuk besok menghadapi ususnya bisa turun. Terus ada halaman 189, kalian garis bawahi ide pokok pada teks salah bantal. Salah bantal. Kalian garis bawahi aja. Kalian baca ya, kalian baca. Terus ini yang ada ciri-ciri dari komik yang baik. Kemarin siapa yang udah kerjain itu tugas komik? Udah belum. Aja bahasa Inggris sudah mulai. Oh, udah mulai. Ya udah. Kalian nanti bisa langsung ini Ustazah inin dulu deh. Halaman 100 berapa nih? 196 kalian nanti diisi ya. Nanti yang kalian foto ini yang halaman 196 aja. Nanti kalian bisa lanjut untuk membaca rekapan materi dari Ustazah yang halaman 196 ditulis di buku kalian, ya. Oke? Besok kita akan PH tema 1, ya. Terus juga kita akan ada Google Meet atau Zoom untuk pemilihan ketua kelas, ya. Ustazah minta kalian persiapkan diri kalian, siapa yang mau menjadi ketua kelas, siapa yang mau menjadi sekretaris. Memang sudah. Kalau misalkan jadi ketua kelas aja. Kalau misalkan yang nggak mau, nanti Ustazah pilih. Oke? Soalnya di kelas Al-Kindi udah pemilihan ini ketua kelas. Udah ada tuh ketua kelasnya. Apa saja? Siapa Ketua kelas. Iya, Siapa? ketua kelas Al-Kindi. Siapa? Noval Azam. Oh, no. Novel. Oh, gitu. Ayo kita foto dulu yuk sebelum kalian keluar dari Google Meet. Foto dulu. Google Meet lagi Zoom. Diiniin dulu. Saya nggak usah. Ya. Aku juga Aja Ustazah. Sudah. Ya, satu. Mana nih? Cika, Faiha. 1, 2. Keluar. Tunggu. Ya, tunggu. Tunggu ikut. 1. Tunggu. Sabar. 1, 2. Sobat. 1, 2, 3. Sobat. Ustazah simpan dulu, Ustazah simpan.
Lalu ini ada 2 slide nih, jadi saja foto. 1, 2. Kebalik. 3. Mimi. Oke. Assalamualaikum. Ya udah, Ustazah akhiri ya. Jangan baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya, ini salat 5 menit. Nggak apa-apa. Ya udah kalian karena Ya, pembelajaran ya. bahasa Inggris hari ini video pembelajaran, jadi kalian simak grupnya ya. Kalian simak di grup saja. Oke? Ya udah, assalamualaikum. Ustazah. Dadah Ustazah. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah ya.